Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Empower, kembali lagi bersama saya Tegar Fabiantoro. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai praktik riset aksi komunitas atau Community Action Research. Riset aksi masyarakat atau Community Action Research atau disingkat sebagai CAR merupakan sebuah pendekatan penelitian partisipatif yang mendorong kolaborasi antara peneliti dan para anggota masyarakat dalam mengidentifikasi, mengatasi, dan memecahkan masalah lokal. Singkatnya, CAR berupaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan langsung melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak dari isu-isu sosial dalam proses penelitiannya. Riset aksi sebagai metode pembelajaran dan pengembangan masyarakat didukung oleh landasan teori yang kuat yang memandu prinsip dan praktiknya. Landasan teori dalam riset aksi ditekankan oleh Kurt Lewin mengenai pentingnya menerapkan metode ilmiah terhadap isu-isu sosial dan menganjurkan pendekatan partisipasif dalam penelitian dan pemecahan masalah. Keynes dan McTaggart memperluas landasan teori tersebut dengan memperkenalkan model riset aksi bersiklus yang sering dikenal sebagai spiral siklus, yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam lingkungan pendidikan, riset aksi berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mempromosikan praktik reflektif, meningkatkan hasil pengajaran dan pembelajaran, serta memberdayakan pendidik untuk berperan aktif dalam reformasi pendidikan. Dalam bidang pengembangan masyarakat sendiri, riset aksi menawarkan pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan lokal, memobilisasi sumber daya, serta mendorong perubahan sosial. Sementara dalam bidang pengembangan masyarakat, riset aksi memungkinkan individu dan organisasi untuk melibatkan anggota masyarakat dalam penyelidikan kolaboratif, mengidentifikasi kebutuhan dan aset yang mendesak, dan bersama-sama menciptakan solusi yang relevan secara kontekstual dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam proses penelitian serta pengambilan keputusan, riset aksi mendorong kepemilikan, akuntabilitas, dan ketahanan, sehingga memberikan landasan bagi hasil positif jangka panjang. Pembahasan berikutnya adalah pengetahuan sebagai kekuatan yang mendukung proses riset aksi. Dalam konteks riset aksi, pengetahuan merupakan kekuatan yang melancarkan mobilisasi, advokasi, serta konektivitas. Yang pertama adalah akuisisi pengetahuan, merupakan proses pengerolehan pengetahuan yang melibatkan pengumpulan, sintesis, dan interpretasi informasi yang relevan untuk mengatasi masalah komunitas. Lalu yang kedua, berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain forum komunitas, lokakarya, publikasi, dan platform digital. Jalur ini memfasilitasi dialog kolaborasi dan pembelajaran kolektif di antara beragam pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi. Dengan menyebarkan temuan dan wawasan penelitian, inisiatif Action Research memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat, mengadvokasi hak-hak mereka, dan menjaga akuntabilitas pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, pemanfaatan pengetahuan merupakan tujuan akhir dari perolehan pengetahuan dan proses berbagi pengetahuan tersebut dalam praktik riset aksi. Pemanfaatan pengetahuan mencakup serangkaian kegiatan yang termasuk advokasi kebijakan, pengorganisasian masyarakat, peningkatan kapasitas, dan inisiatif akar rumput. Misalnya, temuan mengenai masalah kurangnya akses pendidikan terhadap masyarakat terpinggirkan dapat menjadi sebuah kampanye advokasi untuk meningkatkan akses pendidikan terhadap masyarakat terpinggirkan tersebut. Dengan menerjemahkan pengetahuan menjadi sebuah atau suatu tindakan, inisiatif Action Research memberdayakan masyarakat untuk mengatasi ketidakadilan sistemik dengan mendorong keadilan sosial. Pembahasan berikutnya adalah prinsip-prinsip riset aksi. Yang pertama, prinsip partisipasi. Prinsip ini menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan. Dalam proses penelitian, partisipasi memastikan bahwa beragam suara, perspektif, dan pengalaman terwakili dan dihargai, mendorong inklusivitas, kepemilikan, dan pemberdayaan. Yang kedua, prinsip refleksi, menekankan pentingnya introspeksi diri yang kritis, dialog, dan pembelajaran selama proses penelitian. Refleksi melibatkan pemeriksaan asumsi, bias, dan nilai secara sistematis, serta mengevaluasi efektivitas tindakan dan intervensi. Dalam Action Research,
Refleksi terjadi di berbagai tingkatan, termasuk tingkat individu, kelompok, dan organisasi, dan memiliki fungsi sebagai katalis untuk perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip aksi perubahan, merupakan tujuan akhir dari riset aksi. Aksi perubahan bukan sekedar perbaikan bertahap atau intervensi dangkal, namun juga memerlukan perubahan yang mendasar dalam hubungan kekuasaan, sistem, dan struktur. Perubahan adalah tujuan akhir dan kekuatan pendorong di balik riset aksi, yang memberikan metodologi dengan tujuan relevansi dan dampak. Dalam konteks prinsip dasar seperti partisipasi, refleksi, dan perubahan transformatif bukan sekedar konsep abstrak, tetapi merupakan hasil nyata dari pemikiran yang kolektif dan kritis atas dasar pengalaman hidup dan aspirasi masyarakat. Baik, pembahasan yang berikutnya adalah nilai-nilai etika dan integritas dalam riset aksi. Yang pertama, nilai keadilan. Menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks pendidikan masyarakat, keadilan memiliki arti bahwa semua individu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pengambilan keputusan, memperoleh sumber daya, dan mendapatkan manfaat dari penelitian. Keadilan mencakup komitmen untuk menangani ketidakadilan sistemik, mendukung kelompok marginal, dan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, nilai kesetaraan. Kesetaraan mementingkan perlakuan terhadap semua individu dengan hormat, adil, dan bermartabat. Dalam konteks pendidikan masyarakat, kesetaraan membutuhkan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman, melawan diskriminasi dan prasangka, serta mendorong praktik inklusif yang memberdayakan individu dan komunitas, serta memastikan setiap peserta pemberdayaan mendapatkan akses yang sama dalam praktiknya terlepas dari latar belakang mereka dengan tujuan memberdayakan secara merata. Yang berikutnya, nilai pemberdayaan. Dengan melibatkan pengembangan kapasitas lokal, peningkatan akses terhadap sumber daya, dan penciptaan ruang partisipatif di mana keputusan dapat dibuat bersama, nilai pemberdayaan menciptakan dasar untuk keberlanjutan perubahan positif dalam masyarakat. Pemberdayaan menekankan pentingnya membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan perubahan positif dalam kehidupan mereka dan komunitas. Pembahasan yang berikutnya adalah komponen utama riset aksi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar dan pengembangan atau learning and development. Langkah ini mengharuskan praktisi untuk terlibat dalam proses penyelidikan untuk mengidentifikasi tantangan yang ada, kesenjangan dalam pengetahuan atau keterampilan, serta area yang perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua, ada perencanaan. Perencanaan melibatkan pengembangan rencana, penelitian, atau strategi intervensi untuk mengatasi kebutuhan yang teridentifikasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Langkah ini mengharuskan para praktisi untuk menetapkan tujuan, jadwal, dan langkah aksi yang jelas untuk melaksanakan kegiatan atau intervensi penelitian. Lalu yang ketiga, pengumpulan data dan analisis. Melibatkan pengumpulan data serta bukti yang sesuai untuk menilai efektivitas keterlibatan dan menginformasikan proses pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, aksi. Aksi merupakan penerapan intervensi atau inisiatif berdasarkan data atau informasi yang didapat dari proses penelitian dan analisis. Hal ini memungkinkan untuk melibatkan penerapan program, kebijakan, ataupun praktik-praktik baru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang kelima, refleksi. Refleksi mencakup pemeriksaan kritis terhadap hasil dan dampak intervensi, serta proses penelitian itu sendiri untuk mengidentifikasi pembelajaran dan area yang perlu ditingkatkan.